Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita bawa korban syukur di hadapan Tuhan dengan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai acara ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Jikalau kami kembali datang untuk mencari hadirat-Mu, kami rindu mendekat kepada Engkau, Allah yang hidup, pemilik hidup kami yang layak dipuji dan disembah. Mari ya Tuhan, Engkau beracara Tuhan lewat ibadah kami worship at home ini. Biarlah bukan hanya rutinitas agamawi saja ya Tuhan yang kami kerjakan pada sore hari ini, tetapi biarlah setiap kami yang mengikutinya ya Tuhan dapat mengalami jamahan-Mu, zaman yang terbaru dari Engkau ya Tuhan, urapan yang baru ya Tuhan tercurah atas kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau bertahta atas puji-pujian kami naikkan di hadapan-Mu. Juga kami menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, apa yang akan disampaikan hamba-Mu ini bila berasal dari isi hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan bersuka cita di hadapan Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 amin. Gunaikan syukurku ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Amin, haleluya. Haleluya. Mari katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari semua muji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Tiada kata lain Tuhan selain kami bersyukur di hadapan Engkau. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak
berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Oh yeah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku mari melompat, melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Oh yeah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami akan terus memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau telah membebaskan hidup kami Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu yang besar, selain kami memuji, menyembah Engkau Tuhan.
setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Haleluya, haleluya. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Selamanya Tuhan, kami memuji, kami menyembah, membalas kebaikanmu. Oh, Jesus. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah hanya kepadamu. Haleluya. Oh Tuhan, inilah hidup kami bawa kepadamu. Haleluya, Jesus. Sebab Kau yang layak Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan, Jesus. Kirala bara 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 yase, kirala bara 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 yase, ne 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 ralamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami rindu Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Oh, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu.
Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, kepada hamba-Nya kami persilakan, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang telah Kau perbuat Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan, kami hanya mau Tuhan hidup kami Tuhan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan apapun yang Kau mau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak hanya mau mendengarkan saja Tuhan, tapi biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan bisa bertumbuh Tuhan dan juga berbuah Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di Pengkhotbah 1. Pengkhotbah 1 sampai 11. Judulnya segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia.
Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Kembali ke ayat 1 ya, saya mau membahas ayat demi ayat ya. Ketika saya membaca kitab Pengkhotbah ini, namanya Salomo ya, Salomo ini yang membuat, yang menulis kitab Pengkhotbah. Saya mencoba mencari latar belakang dari kitab Pengkhotbah ini. Lalu saya menemukan di waktu saya cari itu bahasa aslinya Pengkhotbah itu adalah Kohelet yang bermakna orang yang menghimpun atau mengumpulkan. Di sini dapat diartikan mengumpulkan filsafat mengenai kehidupan. Jadi di ayat pertama ini kan dikatakan memang belum tidak ditulis namanya Salomo. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud. Anak Daud itu memang banyak, tapi kenapa bisa disimpulkan yang menulis kitab Pengkhotbah ini Salomo? Karena ada kalimat berikutnya yaitu raja di Yerusalem. Nah, anak Daud yang menjadi raja kan ya Salomo. Jadi Salomo ini dilihat dari kata aslinya ya, makna aslinya. Jadi Salomo ini mengumpulkan banyak orang-orang bijaksana untuk mengetahui seperti apa arti hidup manusia sesungguhnya. Kemudian dilanjutkan di ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Ini Salomo bilang semua itu sia-sia, kesia-siaan belaka. Kemudian diulangi lagi yang kedua, kesia-siaan belaka. Diulangi lagi, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi kata sia-sia baru masuk ayat 2 saja sudah diulang sebanyak 3 kali. Itu waktu saya baca berarti kalau diulang-ulang, nah di firman Tuhan ya, di Alkitab kalau ada sesuatu yang diulang-ulang kan berarti itu perlu digarisbawahi ya, perlu kita perhatikan, itu berarti sangat penting. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah dari pasal 1 sampai nanti selesai pasal 12, itu semuanya kata sia-sia itu diulangi banyak sekali ya. Berarti Salomo itu mau menyampaikan bahwa ini kita harus menggarisbawahi kata sia-sia. Itu bukan berarti kehidupan manusia itu tidak berarti ya, tidak berguna. Salomo itu ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, harta, kepintaran, itu semua akan hilang, akan lenyap. Dan Salomo itu ingin menunjukkan bahwa di luar Tuhan, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau ada manusia yang mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kepintarannya, pengetahuannya, tapi kalau orang itu di luar Tuhan sama saja orang itu enggak berarti apa-apa ya. Dan kita juga tahu Salomo ini bukan orang yang sembarangan. Di Alkitab dikatakan Tuhan itu berkata sebelum dan sesudah Salomo itu tidak ada tidak ada orang yang seperti Salomo, baik dari hikmatnya, dari kekayaannya, penghasilannya ya. Saya itu coba cari juga, kalau dirupiahkan jumlahnya itu bukan triliun, tapi di atasnya triliun. Kekayaannya Salomo itu kuadriliun kalau nggak tahu nominalnya banyak, nolnya banyak. Jadi Tuhan itu ngomong sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang sekaya Salomo dan sepintar Salomo. Jadi Salomo ini bukan orang sembarangan. Dan kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh orang yang tidak sembarangan itu tadi, yang penuh dengan hikmat, yang kaya, sukses, berhasil. Tapi ini, Salomo itu telah mengalami atau mencapai segala sesuatu yang kebanyakan orang itu inginkan. Siapa yang nggak pingin kaya? Pasti semua orang pingin kaya, punya banyak uang. Kemudian siapa yang nggak pingin pintar? Pasti semua orang itu pingin pintar. Nah, kaya plus pintar itu sudah paket lengkap. Siapa yang nggak kepingin seperti Salomo? Nah, Salomo itu sudah mencapai yang semua orang pingin di dalam hidupnya ya. Tapi dia itu menyimpulkan semuanya itu hanya kesia-siaan. Ini baru di ayat 2, kata sia-sia itu sudah diulang 3 kali. Nanti kalau dibaca lagi di ayat-ayat berikutnya banyak sekali kata sia-sia itu disebut
oleh Salomo ya, ditulis oleh Salomo. Jadi Salomo menganggap semuanya ya yang dia punya itu enggak penting. Karena kita tahu ya Salomo sempat jauh dari Tuhan gitu. Jadi dengan kekayaannya, dengan kepintarannya, Salomo itu di luar Tuhan ya, dia menganggap itu enggak ada apa-apanya. Lanjut ke ayat 3 dan 4. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripayah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Nah, pada waktu baca ayat 3 ya, apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripayah di bawah matahari? Jangan langsung pikir seperti ini ya, wah berarti aku enggak perlu susah-susah ya, berarti aku selama ini malas itu sudah tepat sesuai dengan apa yang dikatakan Salomo, ya enggak gitu juga ya Bapak Ibu ya. Yang saya tangkap dari sini itu maksudnya Salomo itu apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Jadi saya menangkap bahwa maksud Salomo di sini itu adalah manusia itu punya siklus yang berulang-ulang ya dalam hidupnya ya. Nah, kalau sesuatu dikerjakan hal yang sama, dikerjakan terus-menerus, berulang-ulang setiap hari, itu kan sama saja dengan rutinitas. Nah, kalau manusia sudah hidup dalam rutinitas, pasti ada rasa jenuh dan bosan dalam hidupnya gitu ya. Kan kita tahu siklus hidup manusia itu dari lahir, kemudian bertumbuh, jadi anak kecil, dewasa, kemudian remaja dulu. Anak kecil, remaja, dewasa, kemudian setelah itu menikah, tua, meninggal, kan siklusnya seperti itu terus gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini gitu, rutinitas yang terjadi dalam hidup kita, yang kita lalui setiap hari, yang berulang-ulang dalam hidup kita. Apakah hidup kita itu hanya begitu saja, lalu begitu saja, terus kemudian wah setiap hari saya berada di pekerjaan yang sama, bangun pagi, kemudian kerja, sampai malam, sampai sore, kemudian tidur lagi. Apakah hanya berlalu begitu saja, kita bosan, kemudian tidak berarti apa-apa. Nah, di ayat ketiga dan 4 ini menjelaskan tentang rutinitas manusia ya, tentang keturunan kayak gitu. Kemudian ayat 5, 6, 7, nah, waktu baca ayat, bentar saya baca dulu ya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Jadi kalau di ayat 3 dan 4 itu tentang siklusnya kehidupan manusia yang dijelaskan ya. Nah, kalau di ayat 5, 6, 7 waktu saya baca ini ada matahari, ada sungai, ada angin, itu kan berarti siklus hidupnya alam. Itu seperti prosesnya itu loh, terjadinya hujan kan. Matahari terus kemudian ada di bawah airnya menguap di bawah angin jadi hujan, kayak proses evaporasi kayaknya ya. Nah, Salomo melihat segala sesuatu di dunia ini kan ada pola yang terus terjadi berulang-ulang, enggak kehidupan manusia, entah itu alam. Dan Salomo berpikir, apakah kehidupan cuma seperti itu tok ya, seperti itu saja ya. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 8. Sampai Salomo berkata seperti ini ya, segala sesuatu menjemukan. Setiap hari seperti itu ya, siklus alam punya siklusnya sendiri, manusia punya kehidupannya sendiri, sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Nah, bukankah kita juga mengalami hal yang sama ya setiap pagi, kayak seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita tiap pagi bangun, yang sudah punya anak bangunkan anaknya, kemudian juga bersiap-siap untuk beraktivitas, bekerja. Setelah itu bekerja sampai malam, habis itu istirahat, besok pagi bangun lagi. Nah, polanya seperti itu terus ya, enggak cuma orang dewasa ya, setiap mulai dari anak kecil, orang-orang muda, itu semua pasti punya rutinitasnya sendiri. Nah, yang dimaksud dengan mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar itu, saya nangkapnya itu gini.
apa yang kita mimpikan, kita punya mimpi, kita merindukan sesuatu. Nah, setelah kita dapat, kita pasti merasa, oh, akhirnya aku sudah bisa mencapai ini ya. Tapi kayak berlalu begitu aja gitu loh. Misalnya orang pingin handphone baru, kayaknya kalau belum punya HP baru tuh, wah gimana ya rasanya ya. Aku akan nabung untuk membeli barang tersebut, HP-nya itu. HP-nya, aku pingin HP merek ini. Nah, setelah didapat, pasti perasaannya biasa aja. Oh, ternyata rasanya kayak gini ya, enggak bertahan lama kayak gitu loh. Jadi makanya Salomo menulis, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Jadi perasaan gembira itu ya didapat, tapi setelah itu biasa aja. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu, Saudara, setiap perjalanan hidup kita kadangkala itu membuat kita bosan dan juga jenuh. Persis seperti yang Salomo alami. Dia mencatat di ayat 8 ya, segala sesuatu menjemukan. Nah, karena itu bagaimana supaya kita tidak bosan di tengah-tengah rutinitas yang kita jalani, kehidupan yang kita jalani ya. Kita harus bisa menemukan dan mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah rutinitas yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak berhasil menemukan rencana Tuhan ya, maka kita itu ya cepat bosan, cepat jemu seperti yang ditulis Salomo. Nah, ketika kita menemukan tujuan Tuhan, maka itu kita menjadi semangat. Misalnya kalau kita bangun pagi, oh hari ini aku mau bekerja ini untuk kemuliaannya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin ada yang misalnya ada yang kerja di suatu tempat gitu, terus kemudian pengen resign, tapi kok kayaknya nggak bisa ya, belum ada tempat yang pas untuk aku pindah, misalnya kayak gitu. Terus kemudian kenapa ya kok aku ada di tempat ini terus ya, Tuhan ini kenapa? Nah, gitu kan mengeluh. Tapi kalau kita belajar, oh iya, kenapa kok aku tetap berada di tempat kerjaku yang sekarang ini, apa ya Tuhan mau apa ya di dalam hidupku. Kalau kita belajar mencari kehendak Tuhan, pasti ketika kita bangun itu beda ya. Kalau kita mengeluh pasti kita, kerja mana kayak gitu mungkin ya. Tapi kalau kita berhasil menemukan tujuan Tuhan dan rencana Tuhan, ketika kita bangun, oh iya aku ini Tuhan tuh pasti punya maksud tertentu, aku belum boleh pindah dari tempat kerjaku yang sekarang, misalnya seperti itu ya. Jadi kita itu menjalani hidup dengan semangat. Kita itu jadi tahu dan yakin bahwa kita sedang berjalan ke arah penggenapan rencana Tuhan. Kita itu bisa menyelesaikan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu yang kita usahakan, saya yakin hidup kita enggak akan pernah sia-sia ya, berlalu begitu saja ya. Kita jadi bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu itu ya dikembalikan lagi apa yang Tuhan mau, kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kemudian yang ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Jadi yang dimaksudkan di ayat 9 dan 10 ini bukan maksudnya Salomo itu enggak suka inovasi ya, penemuan gitu ya. Tapi saya melihatnya itu seperti ini kan, seperti pakaian, model baju zaman dulu dan zaman sekarang kan banyak berbeda ya, banyak inovasi-inovasi baru. Tapi kan fungsinya baju itu kan sama ya, dari dulu meskipun modelnya biasa atau model zaman purba kayak gitu ya. Tapi kan fungsinya baju dari zaman dulu sampai sekarang tuh ya sama kan, untuk melindungi tubuh. Nah maksudnya Salomo tuh mungkin seperti itu. Jadi tujuannya manusia tuh ya dari dulu meskipun inovasi dilakukan, tapi tujuannya tuh pola pikirnya manusia tetap sama. Fungsinya baju ya untuk melindungi tubuh, meskipun baju itu mengalami inovasi-inovasi ya. Nah ini yang dimaksudkan tidak ada sesuatu yang baru. Nah kayak model pakaian aja ya, zaman tahun 80 bisa balik lagi ke tahun sekarang kayak gitu. Kayak misalnya celana-celana yang cutbray itu pasti nanti di tahun kapan akan balik lagi. Nah ini sesuai yang ditulis Salomo. Jadi waktu saya baca ini, oh Salomo ini hebat ya. Sudah di ayat 5 sampai 7
menulis tentang mirip-mirip siklus hujan, setelah itu ini tentang model pakaian, wah hebat ini ya. Salomo memang benar katanya Tuhan, tidak ada orang yang sebelum dan sesudahnya itu sehebat Salomo. Kayak gitu. Kemudian di ayat 11, ayat terakhir, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Jadi hidup manusia itu terbatas ya, tidak selama-lamanya. Di sini bukan berarti apa yang kita lakukan dan usahakan selama hidup itu tidak diingat orang, tapi kita tahu apa yang kita lakukan itu kan terbatas. Jadi di tengah-tengah keterbatasan kita harus tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dengan segenap hati. Maksudnya terbatas kan, manusia kan umurnya juga gak lama, paling mentok ada yang 100 tapi jarang. Mungkin sampai 85 itu sudah lumayan. Nah itu yang dimaksud dengan terbatas. Jadi selama keterbatasan hidup kita itu kita lakukan yang terbaik. Ya seperti ya almarhum Bapak Gembala ya, Bapak Ishak, wah itu luar biasa, itu sangat memberkati saya. Jadi selama hidupnya sampai dia mau dipanggil Tuhan pun gitu dia bisa memberkati banyak orang kayak gitu. Itu aja yang sudah melakukan yang terbaik kayak gitu ya. Di tengah keterbatasannya masih meninggalkan kenangan yang terbatas. Apalagi kita yang nggak melakukan yang terbaik gitu, kita diingat orang sebagai orang yang bagaimana kayak gitu. Jadi selama hidup kita, selama kita masih diberi kesempatan sama Tuhan ya itu kita harus melakukan yang terbaik, memuliakan Tuhan. Salomo telah mencapai banyak hal di dalam perjalanan hidupnya. Dan di dalam masa tuanya dia merenungkan bahwa apa yang dia lakukan dan dikerjakan begitu terbatas. Meskipun dia itu punya kekayaan, punya hikmat, punya koneksi, dia menyadari bahwa hidup di luar Tuhan menjadi sesuatu yang sia-sia. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara itu merenungkan kembali. Apakah sekarang ini kita terlalu sibuk melakukan apa yang kita inginkan? Wes maunya Tuhan itu belakangan, yang penting aku kepingin ini. Tuhan itu di belakang, terus sibuk mengejar mimpi, itu ya nggak salah sih. Sibuk mengejar mimpi dan melakukan yang kita mau itu nggak salah, tapi dikembalikan lagi, itu semuanya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atau sesuai yang Tuhan mau nggak, kayak gitu. Dengan merenungkan kitab pengkhotbah ini, saya itu diingatkan kembali ya, bagaimana setiap aktivitas saya itu apakah saya sedang mengerjakan dengan baik setiap kepercayaan yang Tuhan berikan atau belum, seperti itu ya. Nah, saya itu juga merasa seperti ini ya awalnya. Saya tuh kok kayaknya dari dulu ya, aku kepingin ini kok kayaknya sama Tuhan tuh nggak pernah diwujudkan. Nah, saya cita-citanya A, terus kemudian cita-citanya pramugari, ternyata tinggi saya nggak nyampe, kemudian berubah lagi cita-citanya pengen jadi misalnya kayak gini, nggak bisa juga, saya sampai ketika saya belum tahu rencana Tuhan, jadi saya sampai agak sedikit mengeluh kayak gitu, Tuhan ini sebenarnya sayang nggak sih sama saya kayak gitu, saya kepingin apa kok nggak pernah dituruti, sampai saya akhirnya pulang ke sini. Nah saya aslinya nggak kepingin pulang ke Pasirian kayak gitu, ya saya agak sempet ngomel kayak gitu, saya kok akhirnya pulang ke sini lagi ya. Tapi setelah saya belajar menaruh semua di bawah kakinya Tuhan, di bawah rencananya Tuhan, saya ikut aja maunya Tuhan, saya sudah bisa menikmati kayak gitu. Jadi ya wes Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya ikut kayak gitu loh. Meskipun mimpi saya tuh belum tercapai ya, nggak tercapai sama sekali maksudnya, tapi saya percaya ya, saya ada di tempat ini itu semuanya rencana Tuhan, seperti itu ya. Jadi yang saya dapat dari kitab pengkhotbah ini ya, hidup kita itu terbatas, kerjakan semaksimal mungkin, jangan buang setiap sumber daya yang Tuhan beri ya dalam hidup kita, seperti waktu, tenaga, kesehatan, untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan. Kayak gitu ya. Kemudian kita harus melakukan semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu dengan baik.
harus berfungsi secara maksimal. Misalnya ada yang menjadi ibu rumah tangga, ya berfungsilah secara maksimal. Kemudian yang sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai anak harus berfungsi secara maksimal, yaitu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya sekian firman sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau mau Tuhan, kami Tuhan hidup Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup menurut kehendak kami sendiri Tuhan, tapi kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai Tuhan setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan bisa berbuah dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di akhir ibadah kami kepadamu, kami percaya Engkau Allah yang mengundang kami dan memberkati kehidupan kami. Kami percaya orang-orang yang memuji menyembah Engkau. Engkau melawat kami dengan kesembuhan. Engkau melawat kami dengan berkat-berkat yang melampaui segala akal. Kami rindu Engkau menjamah kehidupan kami. Sehingga lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan, kami ada pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau ya Bapa. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.